أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Sohibul Bait, yaitu Ustaz Haji Heri Koswara, atau yang lebih kerennya kita sebut dengan Pak Haka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Para habaib, para tokoh masyarakat, para orang tua kami sekalian, para mama-mama, dende, tetangga, serta seluruh undangan yang saya hormati dan saya banggakan, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Para rekan-rekan panitia yang sudah menyiapkan acara
iftar sore hari ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini tidak terasa sudah masuk di hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, para habaib senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagian juga saudara kita yang masih terpapar COVID pandemi 19, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah angkat penyakitnya. Dan yang telah dipanggil oleh Allah mudah-mudahan dijadikan sebagai husnul khatimah dan dijadikan kuburnya Allah di riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya selaku sahibul hajah merasa bersyukur sekali pada sore hari ini, sehingga pertama kali saya ucapkan jazakumullah khair, ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya atas kehadiran para tokoh, hadirin saudara semuanya dalam undangan kami, yaitu acara iftar Heri Koswara dengan tokoh masyarakat. Acara ini kebetulan yang kita undang untuk sore hari ini yaitu dari tokoh-tokoh Jati Asih dan Jati Sampurna Habib. Nanti berikutnya sebanyak 12 kecamatan memang saya rutin mengundang karena hari ini kita masih dalam pandemi dan juga perlu protokol kesehatan. Kayak nggak mungkin kalau 12 kecamatan dengan perwakilan masing-masing 50 kita undang berbarengan, berarti sekitar 600. Muatnya sih tepat muat ini, tapi berdempetan dan ini membahayakan sekali. Oleh karena itu untuk hari ini kita awali dengan tokoh-tokoh yang ada di Jati Asih dan juga tokoh-tokoh yang ada di Jati Sampurna. Sekali lagi jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah membalas setiap langkah Bapak sekalian dikata sebagai amal khair yang bisa memberatkan mizannya, timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini memang saya diamanahkan sebagai wakil Bapak-bapak sekalian. Saya sejak Agustus tahun 2019 kemarin dilantik untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Jawa Barat 8. Depok, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Alhamdulillah setelah saya 3 periode di Kota Bekasi mulai tahun 2024, 2009, 2014, 2019, akhirnya saya diamanahkan oleh Partai Keadilan Sejahtera karena sudah 3 periode. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang punya kader yang banyak, sehingga setiap pos-pos pejabat publik itu harus bergantian. Tidak ada larangan dalam undang-undang, bisa anggota dewan itu 4-5 kali boleh. Yang dibatasi itu di ranah eksekutif. Bupati, wali kota, gubernur, presiden itu 2 kali. Jadi kalau ada yang minta 3 kali, hari ini itu ketagihan kesesuaian. Jadi gak ada ranah eksekutif secara undang-undang itu jelas hanya 2 periode. Wali kota, bupati hanya 2 periode 10 tahun. Gubernur juga sama dan begitu juga presiden. Sementara kalau di ranah legislatif, selama masyarakat masih mempercayai, selama partai yang bersangkutan masih mengamanahkan, maka selama itu pula tidak ada larangan. Nah, saya 3 periode di Kota Bekasi dan 2019-2024 ini alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari Bapak sekalian, saya akhirnya diamanahkan untuk berjuang dalam kondisi dapil yang lebih luas lagi. Kalau di kota kan dapil paling 1 kecamatan, 2 kecamatan. Paling banyak kemarin dapil Bantar Gebang, Musika Jaro Lubuk, 1 dapil 3 kecamatan, itu maksimal. Tapi kalau dapil Jabar itu merangkum 2 kota kabupaten. Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 3. Nah, dapil Jabar 8 ini kebetulan 2 kota, Kota Bekasi dan Kota Depok. Hasil dari pemilu legislatif kemarin 2019 saya sampaikan, alhamdulillah untuk tingkat kota ini juga bersyukur sekali. PKS ini mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari tahun ke tahun. Kita sudah 5 kali mengikuti pemilu legislatif.
99, 2004, 2009, 2014, 2019. Sudah 5 kali. Di Kota Bekasi tahun 99 PKS hanya mengantarkan 2 orang saja kadernya di lembaga legislatif. Karena partai kita baru muncul pasca reformasi, ya, berbeda dengan PDI, Golkar, dan P3 yang memang sudah ada sejak zaman Orde Lama kemudian masuk Orde Baru. Tapi kalau PKS ini berdiri pasca reformasi. Tahun 99 2 orang di Kota Bekasi. Tahun 2004 alhamdulillah berkat kepercayaan masyarakat Kota Bekasi dari 2 kita menjadi 11. Habib naik berapa kali lipat? 2-11. Padahal partai baru saat itu belum punya tokoh, apalagi dana saat itu, gitu ya. Saya ingat sekali kampanye kita juga menyablon sendiri, dan bapak-bapak semua juga hadir. Sebagian saya ingat sekali mendoakan karena mereka penuh harapan terhadap partai ini. Jadi 2004 dari 2 kita menjadi 11 dan menjadi partai pemenang saat itu di Kota Bekasi. Kemudian pemilu 2009 turun dari 11 menjadi 10. Tahun 2014 dari 10 turun lagi menjadi 7. Karena kebetulan di internal ada masalah di internal PKS. Ya. Ini satu cobaan dalam politik, ya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu oleh lembaga hukum dinyatakan korupsi yang sesungguhnya sampai hari ini korupsi itu belum bisa dibuktikan. Jadi dari 2, 11, 10, akhirnya turun lagi menjadi 7 tahun 2014 kemarin. Tahun 2019 saya diamanahkan sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Alhamdulillah kerja-kerja, khidmat, pelayanan terus kita buktikan di tengah-tengah masyarakat. Ketika banjir, dipastikan kita harus hadir di sana kader PKS. Walaupun bantuan semampunya saja, ada nasi bungkus, pakaian layak pakai, alat kebersihan dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin di Kota Bekasi PKS menjadi partai pemenang kembali dengan perolehan suara 12 kursi. Allahu Akbar. Jazakumullah khair atas doa dan support dari para tokoh semua. Saya yakin nggak mungkin besar kalau tanpa ada doa dari para orang tua saya semua, para tokoh yang hadir pada hari ini, pada sore hari ini. Jadi 2019 kemarin perolehan di Kota Bekasi ini PKS mendapatkan 12 kursi sama dengan PDIP 12 kursi. Jadi PKS menang 2 kali dalam pemilu legislatif di Kota Bekasi. Kita masih belum bisa merubah wajah kota seperti apa yang kita inginkan kota ini. Berbeda dengan Depok, perolehan legislatif sama, kemarin 12 kita juga 12, tapi Depok luar biasa. PKS di sana sudah 4 periode yang keempat. Pertama Dr. Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PKS dan mantan Menteri Kehutanan, 2 periode. Dan sekarang Dr. Idris dengan Pak Imam, teman saya anggota Dewan Provinsi, kemarin juga jadi Dr. Idris yang kedua. Jadi sudah yang keempat. Kadang-kadang kita iri, legislatif itu sama, tapi eksekutif itu sangat beda. Bekasi paling banter, PKS punya wakil wali kota, yaitu Usana Masyehu ketika berpasangan dengan Bang Pepen, Bang Rahmat Effendi. Itu paling banter PKS, punya wakil wali kota. Yang namanya wakil mau masih ban serep, belum bisa ngapa-ngapain. Karena yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, bisa memindahkan, bisa merotasi, bisa mengeksekusi, wali kota. Sehingga dalam musyawarah Munas kemarin PKS dan Mukerwil sekaligus Mukerda Kota Bekasi ini tahun 2024. Nah kita pemilihan tahun 2024 ini. Dalam pilkada 2024 diamanahkan untuk bisa mengantarkan kader terbaiknya untuk ikut pilkada dan memenangkan di Kota Bekasi. Allahu Akbar. Itu amanahnya. Ya, amanahnya untuk 2024. Kenapa 2024 bukan 2023? Harusnya 2023. Karena pemilu kita terakhir tahun 2018 kemarin, setelah tambah 5 tahun 2023. Tapi dalam rangka untuk melakukan efisiensi, efektivitas, jadi yang pilkadanya jatahnya tahun 2022 dan 2023 digabung menjadi tahun 2024, termasuk Kota Bekasi. Nanti tahun 2024 ini, nggak tahu nih, Ustaz Madani mungkin paham.
Ini banyak sekali nanti. Jadi bulan Maretnya ini pemilihan pemilihan legislatif. Tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat pusat, DPD dan presiden. Ini presiden pertama tuh di awal 2004 bulan Maret. Untuk pilkadanya, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur itu ada di November, di akhir tahun. Melihat hasil pemilu legislatif dulu, baru pilkada. Tapi kalau presiden, basicnya ada pemilu 2019 kemarin. Sementara kalau untuk pemilihan kepala daerah, provinsi dan gubernur, ini basicnya adalah hasil dari pemilu kada tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret. Jadi kita nggak bisa membayangkan mas kalian nanti mudah-mudahan tidak kredit ya, karena ini bagian dari konsekuensi ketika kita memilih demokrasi menjadi bagian sistem dalam pengelolaan negara kita. Nah, kembali ke tadi, kenapa kita harus memenangkan legislatif dan eksekutif mas kalian? Karena mengelola sebuah negara, mengelola sebuah kota itu perlu sebuah visi yang jelas. Kalau hari ini kita rasakan kok banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada umat Islam. Kalau selama ini kita rasakan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang merugikan para ulama kita, jelas ujungnya di sana, di kekuasaan. Makanya jangan tabu orang Islam itu untuk merebut kekuasaan. Karena kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, Rasul adalah seorang nabi, tapi juga seorang pemimpin. Maka waktu itu kalau kita baca sejarahnya, terjadi negara Madinah pertama yang luar biasa di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya dalam Islam ini konsep bagaimana berpolitik itu ada, bukan sesuatu yang tabu. Sebab kalau kita tidak masuk ranah politik, maka pejabat-pejabat publik itu banyak diisi oleh orang-orang yang tidak paham Islam. Kalau kita cuek gitu ya, silakan berpolitik, saya nggak mau ngajar saja, saya mau bertani saja. Beras naik, BBM naik, apalagi cara naik, listrik naik. Di mana kebijakan itu ada? Kebijakan ada di politik bos sekalian. Jadi politik ini sangat dahsyat. Kalau kita bisa menguasai politik, menguasai kekuasaan, kita bisa banyak merubah kondisi masyarakat lewat kesejahteraan yang bisa kita programkan. Saya ingat Kang Aher ini nih, ada gambarnya ya, di belakang, mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode. Dulu beliau sempat menjadi kepala sekolah. Beliau mengatakan, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya hanya bisa membuat anggaran berapa sih mengelola sekolah. Saya bisa membuat ruang kelas baru paling 3-4 RKB, tapi setelah saya menjadi gubernur, saya diberikan kekuasaan, saya punya kekuasaan untuk mengelola APBD. Dalam 10 tahun gubernur Aher bisa membangun ribuan RKB se-Jawa Barat. Allahu Akbar. Ini dahsyatnya kekuasaan. Kalau kekuasaan di tangan orang yang baik, akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik. Sebaliknya, kalau kekuasaan ada di orang yang zalim, tidak takut kepada Allah, maka yang kita lihat banyak sekali yang tidak punya keberpihakan kepada umat Islam. Ini yang harus kita lihat, bagaimana mengelola organisasi partai yang sejak awal memang memandang jabatan itu bukan sebagai kehormatan, tapi sebagai mas'uliyah, sebagai tanggung jawab. Jadi kami diajarkan jangan meminta jabatan, tapi ketika diamanahkan tidak boleh menolak. Prinsipnya itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Insya Allah dengan doa dari bapak-bapak dan tokoh masyarakat semua, para orang tua kami yang hadir, mohon nasihati, mohon berikan wejangan atau apapun. Ya. Sekarang kan media sosial sangat mudah. Saya mohon maaf juga kalau belum sempat bersilaturahim kepada seluruh orang tua kami yang hadir pada sore hari ini. Semata-mata memang hari ini mendapat kenamaan di Bandung, jadi lebih banyak ya, pulang balik Bandung gitu ya. Sabtu Minggu kadang-kadang baru pulang ke rumah, ngurus partai, sehingga sangat jarang waktu dan kurang untuk bersilaturahim. Sehingga mudah-mudahan sore hari ini silaturahim seperti ini, saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran semuanya. Dan yang paling akhir, Bapak sekalian, sebelum saya tutup, PKS hari ini merubah banyak perubahan dalam diri PKS. Pertama,
perubahan dari segi logo. Jadi logonya sekarang kalau dulu padi ya 2 bulan sabit itu di tengah-tengah seperti Ka'bah. Hari ini dirubah hasil Mukernas kemarin itu di dalam lingkaran seperti gambar ini. Ya. Ternyata logo ini ada ilmunya, gitu ya. Dan kuliahnya 6 tahun untuk belajar logo saja. Ternyata ya retina mata kita manusia itu akan lebih fokus ketika melihat lingkaran. Itu yang membuat ini itu sama dengan yang membuat logo PDIP. PDIP kalau kita lihat warnanya merah, bundar, cuma gambarnya apa? Banteng moncong putih. Yang buat itu namanya Pandang, sudah insaf sekarang sudah taubat, masuk PKS dan kemarin mengusulkan logo PKS dan kita pakai. Allahu Akbar. Jadi lucu Pandang ini. Jadi Pandang dulu konsultan di media lomba untuk membuat logo gambar PDIP. Jadi ternyata masyarakat kita ini mayoritas banyak yang masih buta warna dan tua. Bagaimana agar memilih itu kemudian tertuju? Pertama dari segi bentuk, ternyata mata itu kalau bentuknya lingkaran lebih fokus. Oke, PKS lingkaran. Yang kedua warna yang paling dominan untuk bisa lihat mata itu adalah warna merah. Karena merah ini sudah dipakai, maka kita warna oranye. Di samping tujuannya apa? Untuk mendekati kepada milenial, kaum pemuda hari ini. Karena dalam sensus data yang ada di negara kita, pemilih tahun 2024 itu ada bonus demografi yang namanya pemilih lebih dari 50% anak muda. Jadi tampilan kita harus lebih muda sedikit lah, gitu ya. Walaupun setelah memutuskan ini, orang Jawa Barat marah karena Persib warnanya biru. Ini kan Jackmania ini. Akhirnya saat saya bingung gimana, jangan sampai yang udah pendukung PKS lepas. Akhirnya istihara dipahamkan bahwa warna ini adalah warna yang memang netral dan banyak disukai oleh para kaum milenial. Maka jadilah PKS hari ini warnanya warna oranye dengan gambarnya gambar gula. Tujuannya apa? Untuk menyasar para pemilih-pemilih tua kayak, saya tidak menyebut bapak ya, kayak tenaga kita yang lain lah. Tujuan itu sekalian, tidak, ini ilmu politik. PKS itu politik, bukan yayasan, bukan NGO. Yang fokusnya adalah elektoral, bagaimana setiap kegiatan harus menghasilkan pertambahan suara, itu partai politik. Makanya kami, saya selaku ketua DPD selalu ingatkan, tolong PKS ketika ada banjir apapun datang ke sana, membantu sekuatnya semampunya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersama dengan masyarakat. Maka tagline kita adalah hikmat Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin yang paling baik di antara kalian, Khadimuhum, yang paling banyak memberikan pelayanan kepada kamu. Jadi pemimpin itu bukan yang dilayani, tapi yang memberikan pelayanan. Gitu ya. Nah ini mudah-mudahan perubahan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, visi PKS juga berubah, yaitu Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Ini debatnya luar biasa karena kita sudah dilakukan apa? Sudah ada stigmatisasi PKS itu anti macam-macam. Padahal KMS kami Habib hafal berjanji, tapi kadang-kadang disebut anti tahlil, anti ayat dan sebagainya. Itu politik selalu diungkit-ungkit itu. Saya akhirnya baca berjanji lagi dan alhamdulillah sudah hafal. Jadi kalau ada perlombaan nggak apa-apa, saya bisa ikut. Tapi sekarang ada dikatakan anti tahlil, anti berjanji. Enggak, kita PKS ini ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Persi, semua kita kumpulkan. Karena kita kalau terus berbicara dengan perbedaan nggak akan pernah maju kita. Itu sesuatu yang furu'iyah, cabang, yang nggak mungkin bisa satu. PKS hadir bagaimana menghimpun seluruh kekuatan-kekuatan ini menjadi sebuah kekuatan untuk negeri Indonesia yang lebih baik lagi. Maka visi kita adalah menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Nah mudah-mudahan sambutan singkat yang bisa sampaikan bisa menyatukan hati-hati kita, karena harta benda sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun tidak akan bisa menyatukan hati. Yang menyatukan hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu berdoa ya, agar hati kita disatukan dengan orang-orang yang baik. Al-arwah junudun mujannada. Orang-orang baik pasti akan disatukan dengan orang-orang yang baik. Ini barangkali sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oh ya, isi bingkisan sederhana itu pertama sarung, kemudian saya mendapatkan wakaf Al-Quran. Jadi di dalamnya ada Al-Quran, dan yang ketiga ada sanitizer ya, karena ini musim wabah COVID. Jadi isinya sarung, Al-Quran. Jadi mohon jangan di bawah ya, ada Al-Quran, tetap di atasnya ada Al-Quran dan ada sanitizer. Al-Quran itu bukan dari saya, ikut titipan ke saya yang kemudian saya berikan kepada bapak sekalian. Itu wakaf dari seorang muhsinin. Mohon di bulan suci Ramadan ini dibaca sehingga mudah-mudahan yang berniat wakaf ini diberikan pahala di oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saja barangkali mohon maaf apabila hal kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam. Wa huwa syahrul ladzi unzila fil Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, ayyuhas shaimun, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan ini agar kita semuanya menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Puasa Ramadan yang kita meninggalkan makan, minum, syahwat hanya dalam beberapa hari, kata Allah, ayyam ma'dudat, selama sebulan. Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau sudah begini, bagaimana kemudian kita tidak semangat untuk berpuasa? Berarti kalau ada saudara kita yang tidak berpuasa di luar sana, ketika berada di bulan Ramadan nggak berpuasa, itu apa kata Umar Rama? Terlalu. Karena Allah hadirkan Ramadan supaya kita menjadi terbaik. Kemudian Ramadan benar-benar bulan untuk menjadikan kita terbaik. Dari sisi apa? Terbaik kita menjadi manusia yang mulia dengan keakraban kita dengan Al-Quran. Makanya dari 5 ayat puasa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran 183 sampai 187, ada satu ayat Allah ingin menegaskan supaya benar-benar ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini, hubungan kita dengan Al-Quran itu istimewa. Maka Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Supaya benar-benar di bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Al-Quran itu lebih baik. Kita semangat membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Rumah-rumah kita ramaikan dengan Al-Quran. Anak-anak kita semangat membaca Al-Quran. Keluarga kita semangat membaca Al-Quran. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang terbaik, keluarga yang terbaik, masyarakat yang terbaik. Dan kalau pemimpin kita, bangsa ini juga sama, karena mayoritas muslim, di bulan Ramadan ini semuanya semangat membaca Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi bangsa dan negara yang terbaik. Dan itu yang disampaikan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ternyata yang terbaik itu adalah, kata Nabi,
orang yang senantiasa semangat membaca, menghafal, mempelajari, berinteraksi dengan Al-Quran, dan kemudian mengajarkan kepada anaknya, keluarganya, masyarakatnya untuk sama-sama cinta kepada Al-Quran. Inilah khairukum, inilah yang terbaik. Maka Ramadan Allah hadirkan agar kita juga menjadi pribadi yang terbaik, keluarga yang terbaik, dengan keakraban kita dengan Al-Quran. Mari kita bertobat kepada Allah selama hayat masih dikandung badan. Mari kita gunakan kesempatan bertemu dengan Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh, bertobat kepada Allah, sebab kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Bisa nggak Pak? Sebagian saudara kita masih bertemu Ramadan yang lalu, hari ini tidak kita temukan kembali karena sedang menghadap Allah. Mudah-mudahan benar-benar kita bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, dengan puasa kita mengantarkan takwa terbaik, dengan keakraban kita dengan Al-Quran terbaik, dengan memanfaatkan Ramadan sebagai syahrul taubat. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Haba, insyaallah isi ini kita pahami dan kita siap membantu. Kemudian yang saya hormati guru saya Ustaz Fato, alhamdulillah. Habib, para asisten yang lainnya yang tidak akan disebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak-Bapak Haji. Mari sama-sama kita akhiri acara ini, semoga mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, namun sebelumnya kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah yang lain dengan surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wal walil akhirin wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yarhamika ya rabbana lakal hamdu lakal mulku wa syukru kama yanbaghi li karamatika bi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina amin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna al-abada wa ila wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangkan semua prahara, memberikan secerca cahaya